Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netizen, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini MPK OSIS 85 Jakarta akan mengadakan proker ataupun kami dari perwakilan Sekbid 5 dan juga Sekbid 9 akan melakukan podcast, yaitu adalah podcast leadership yang dimana akan membahas tentang keorganisasian dan kepemimpinan. Selanjutnya, di podcast kali ini kita merupakan ada tema yaitu apa? Leadcast. Kepanjangannya atau unsur strong leadership dan juga strong organizations. Nah, sebelum kita mulai ke podcastnya, silahkan untuk berkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Loviarsya Elianor atau bisa dipanggil Lovi. Aku merupakan ketua dari Sekbid 9. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Efrin Nauratu Fandrianto, bisa dipanggil Efrin, selaku ketua dari Sekbid 5. Dan selanjutnya, mungkin orang-orang yang kita tunggu banget ya, Lov. Iya. Silakan untuk ketas-ketas untuk duduk di bangku yang telah disediakan. Oke, gimana nih kabarnya semuanya? Iya. Baik. Alhamdulillah. Oke, nah ini kan udah kelihatan nih ya, dari Almed ada yang sama, ada yang beda. Nah, jadi sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya, dari yang mungkin samping aku. Halo semuanya, aku Muhammad Azam Zikru. Kalian bisa panggil aku Zikru. Di sini aku sebagai ketua OSIS dari SMP Negeri 85 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meliora Bilkis Permana, bisa dipanggil Meliora. Saat ini dipercaya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 115 Jakarta. Halo semuanya, nama aku Ray Raditya Hakim. Aku di sini sebagai ketua OSIS dari sekolah SMP Negeri 86 Jakarta. Nih, kalau misalnya Zikru kan deket ya dari sekolah kita, bahkan dari abis sholat Jumat langsung ke sini ya, Zik. Tuh, Nah, benar. gimana kalau kita langsung tanya aja nggak sih gimana Iya. perjalanan mereka? Iya, dari Kameliara dulu mungkin. Iya, kebetulan dari jarak sekolah kami mungkin agak cukup jauh ya. Kami di Tebet. Nah, Wih. jadi kita naik mobil sekitar 20 menit mungkin ya. Nah, untuk Ray, Kalau kami sih lumayan dekat. Kita di daerah Fatmawati lah. Jadi sekitar itu perjalanan sekitar 20 menit karena emang macetnya di jalan Pinang. tapi aman kan, gak ada gangguan, gak ada alangan dan lain-lain. Nah, oke, sebelumnya aku mau nanya nih, kan sebelum kita bertemu di sini kan kita ada mengirim undangan dan juga meminta kalian untuk hadir di sini. Gimana sih perasaan kalian waktu tahu bakal diundang untuk ada podcast di SMP 85 Jakarta? Kalau yang saya rasa sih, wah, kaget karena emang pertama kali jadi saya diundang podcast ini. Bener-bener excited deh buat acara kayak gini. Sama, aku juga di sini baru pertama kali diundang podcast yang di luar sekolah ya. Jadi, wah, excited juga nih, ternyata di sekolahnya ada juga. Tapi rasa senang itu tuh kan senang ya, pasti senang kan, diundang nih dan lain-lain. Tapi ada nggak sih rasa aduh takut deh nanti nervous dan lain-lain gitu? Iya, ada pastinya. Deg-degan juga kan, baru pertama kali. Tapi ya, nggak apa dong. Nah, harus coba. Oke, mungkin itu dari sekolah lain kali ya. Coba kalau dari Zikru nih, yang rumahnya 85. Bener banget nih, Vin. Oke, tentunya dari aku senang banget ya, dan kayak nggak sabar banget, kayak keren banget organisasi kita bisa mengundang ketua-ketua OSIS dari sekolah lain. Karena menurut aku juga ini ajang dimana kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing pengalaman kita sebagai ketua OSIS. Dan juga pasti ada rasa deg-degan ya, kayak kita sebagai tuan rumah harus bisa memberikan kenyamanan, fasilitas yang terbaik buat kakak-kakak semua. Gitu. Oke, ini kan proker leadership podcast ya, proker yang diadakan dari Sekbid gitu ya. Nah, menurut kalian nih sebagai ketua OSIS, kalian ini melihat proker yang dimana dia mengadakan podcast dan juga mengundang ketua OSIS, di pandangan kalian tuh bagaimana sih? Menurut aku sih bagus banget ya, karena pastinya kan ya tadi buat sharing-sharing gitu. Aku juga cukup penasaran sih dengan pengalaman-pengalaman kalian di sini. Ya menurut saya juga ini bagus ya, karena di lain sisi juga kita juga bisa ningkatin skill komunikasi satu sama lain, dan kita juga bisa nambah relasi juga buat sekolah-sekolah lain. Menurut aku juga kayak bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang nonton buat ikut ke dalam organisasi. Oke. Nah, terus aku kan ngeliat kalian bener-bener keren banget ya udah jadi ketua OSIS gitu kan. Cuman kan aku tahu dan teman-teman dan juga Lovi pasti tahu kan kalau jadi ketua OSIS itu
bukanlah Berat suatu juga hal yang ya? gampang ya, berat banget, pasti bakal banyak banget pressure dan lain-lainnya. Nah, boleh nggak sih kita berdua Kayak tahu kita sharing gitu pengalamannya sebelum dan sesudah menjadi ketua OSIS. ya gimana? Oke, mau dari saya dulu. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri itu kita untuk menjadi ketua OSIS itu kita harus seleksi dulu. Yang pertama itu kita ada seleksi OSISnya dulu. Jadi OSIS in general, bukan ketua OSIS dulu. Kita ada seleksi akademik, terus kita juga baru selesai seleksi wawancara. Setelah itu baru kita ikut LDKS. Setelah LDKS baru kita seleksi ketua OSIS. Kita diwawancara, kemudian kita juga berorasi di depan satu sekolah, baru akhirnya pemilu. Setelah pemilu kita ada sertifikat, terus terima pendaftaran. Nah, ketika orasi dan lain-lain itu kan bukanlah suatu hal yang gampang ya. Dengan ngomong di depan orang banyak itu kan nggak mudah untuk banyak orang gitu kan. Nah, menurut Meliora itu gampang atau susah? Sebetulnya sih tergantung ya. Menurutku sih bisa gampang dan bisa susah. Pastinya susah kalau kita nggak punya persiapan dan kita menganggap itu sebagai sesuatu tantangan yang besar banget gitu. Tapi buat aku ya itu bagian dari belajar juga. Jadi ya harus latihan pastinya dan anggap bahwa santai. Santai, chill aja gitu Chill aja ya. ya. Nah, oke. Pas lagi voting kayak gitu untuk calon ketua OSISnya Meliora sendiri cewek atau cowok cewek? Nah, Ada berapa? kebetulan kalau untuk calon ketua OSISnya kita ada tiga paslon. Dua paslon itu cewek semua, satunya lagi cowok dua-duanya. Jadi calon ketua dan calon wakilnya itu cowok. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya di 85 itu kan strukturnya itu kan kalau misalnya untuk mengadakan calon ketua OSIS atau pemilihan ketua OSIS itu kan ada 3 tuh sama kayak tadi. Cuman dia itu sistemnya ketua OSIS terus waketua 1, waketua 2. Kalau di Meliora kayak gimana tuh? Kalau Di 115. Kalau di 115 itu ketua OSIS pastinya, lalu wakil ketua OSIS cuma satu doang, baru sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara sama-sama ada 2, sekretaris 2, sekretaris 1, bendahara 2, bendahara 1. Oh gitu, berarti itu dari versi 115. Oke, boleh kita langsung next ke 86. Dari pertanyaan yang mana dulu? Dari perjuangan Ya, Ray untuk menjadi ketua OSIS dan atau ada cerita ataupun kayak kesalahan-kesalahannya gitu. Iya, atau nggak diceritain bagian-bagian yang paling menegangkan gitu selama di seleksi mananya gitu. Nah, kalau yang paling menegangkan itu pasti yang pengumuman pemilihannya sih, terpilihnya siapa. Karena itu benar-benar kan sifatnya rahasia banget nih. Angka yang fixnya itu berapa? Jadi menurut wah dikduk banget deh itu pokoknya. Nah, kalau untuk orasi-orasi gitu sebenarnya aku kayak nganggapnya tuh tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain ya. Jadi dan aku menganggap semua penonton atau siswa-siswa yang menonton itu sebagai teman. Jadi aku tuh menganggap oh ini tuh sama aja ngomong sama kayak teman-teman gitu. Jadi anggaplah kayak presentasi di depan kelas. Terus juga kalau di 86 itu pasangan itu gak ada paslon, jadi langsung yang dipilih itu cuma ketua OSIS aja. Jadi ketua OSIS, calon ketua OSIS 1, calon ketua OSIS 2, calon ketua OSIS 3. Nah, jadi cuma 3. Terus juga kalau untuk struktur kami itu wakil cuma ada 1, sekretaris 1, bendahara juga cuma ada 1. Jadi sebenarnya di periode sebelumnya sih ada juga, cuma dari pembinanya di modifikasi sehingga sekarang cuma ada 1 lagi. Oke, berarti kan kalau dari 86 itu ditunjuknya langsung satu-satu gitu kan. Nah, berarti kan ketika sekolah menunjuk satu-satu kayak gitu pasti kan banyak banget pertimbangannya ya. Kayak mungkin dari akademik ataupun non-akademik. Nah, menurut Ray, apa kira-kira prestasi ataupun apapun itu yang bisa membuat sekolah tuh setuju atau sekolah tuh nggak salah nih untuk milih Ray menjadi salah satu calon ketua OSIS di 86? Oh, kalau di 86 itu untuk jadi calon ketua OSIS itu jadi yang angkatan sebelumnya itu mereka itu berkumpul semuanya bersama para pembina dan wakil kesiswaan. Jadi mereka itu voting terlebih dahulu. Yang nama yang paling banyak muncul itu yang jadi calon ketua OSISnya. Oh, gitu. Jadi berarti voting dulu ya. Iya. Ya, berarti tapi dari pihak sekolah juga setuju juga mempercayai kamu sebagai calon ketua OSIS gitu. Nah, kalau di dalam kalau ini kan kalian kan 2 cowok nih 1 cewek kan.
Kalau cewek tuh kan banyak ya orang yang kayak ya udahlah namanya cewek emang pinter dan lain-lain gitu kan, emang cewek juga dasarnya emang ambis dan juga dan lain-lain. Nah, gimana sih menurut Ray gitu kan menjadi ketua OSIS laki-laki gitu? Karena kan kayak misalnya gini, ketika seseorang menjadi OSIS cewek dan cowok, ini sih aku lihat dari lingkungan aku aja dulu sih. Kalau cewek tuh kayak udah biasa gitu. Nah, cuma cowok kan kayak, wih keren ya, karena kan biasanya cowok itu kan main game ya, main game terus juga nongkrong dan lain-lain. Gimana sih cara Ray untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan tersebut dengan tetap fokus dengan pembelajaran dengan OSIS gitu? Jadi kayak bagi waktu antara pembelajaran sama. Ya, karena kan pasti temen-temen ngajak main ML dan lain-lain kan. Iya. Kalau hal seperti itu sebenarnya menurut saya simpel ya, karena kita kan ketua OSIS ini kan namanya juga manusia ya kan, pasti butuh hiburan juga, main-main segala macam. Ya mungkin kalau misalnya emang pasti yang jadi prioritas itu kan pembelajaran sama organisasi dulu ya. Jadi apapun yang urusan yang ada di pembelajaran dan organisasi pasti diselesaikan dulu, baru setelah udah benar-benar free baru aku bisa main sama teman-teman. Gitu. Nah selanjutnya ketika kamu kan laki-laki terus abis itu ditunjuk menjadi ketua OSIS, ada nggak sih temen-temen yang kayak, "Dih ngapain sih jadi ketua OSIS gitu, mending dia main ML sama gue ngereng gitu." Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Kebetulan sih nggak ada ya. Oh berarti emang lingkungan teman-teman kamu juga mendukung gitu? supportif. Oh bagus sih. Nah, kalau di sekolah kita juga sama nih, pasti ada yang namanya tahap seleksi terlebih dahulu. Dan kebetulan aku juga sudah mengikuti seleksi sekaligus organisasi ini selama 2 periode, yaitu saat kelas 7 dan saat ini kelas 8. Sejauh ini, alhamdulillah lancar banget, enjoy banget, enggak yang kayak, aduh capek banget nih, enggak juga sih, karena mungkin baik lagi ya, kayak bagaimana kita bisa menjalani sebagai diri kita sendiri untuk di organisasi ini. Mungkin yang sulit itu ketika aku menjadi calon adalah ya tahap-tahapnya. Yang pertama kita juga pasti ada yang namanya orasi. Menurut aku di situ salah satu saat yang paling menegangkan sih, karena menurut aku kayak di situ tuh kita harus bisa membuat siswa-siswi di sekolah kita tuh percaya sama kita, tertarik sama kita. Jadi di situ tantangan aku. Nah setelah orasi ada debat. Menurut aku di debat ini aku menganggapnya lebih ke berdiskusi bersama aja bareng paslon-paslon lain. Jadi menurut aku ya lebih santai lah. Baru kita ada di penghitungan suara dan pemilihan suara dan penghitungan suara. Ini juga salah satu yang menurut aku deg-degan, karena dari calon-calon selain aku, mereka juga benar-benar aku tahu orang-orang yang hebat, yang keren banget. Jadi ya pasti deg-degan ya, kayak dari awal juga mikir bisa gak ya aku menang gitu, bisa gak ya aku skor lebih banyak begitu. Dan alhamdulillahnya terpilih dengan suara paling banyak. Sampai saat ini lancar banget, alhamdulillah, enjoy, pokoknya mantap, seru banget. Kalau tentang gender itu berarti bukan masalah ya buat kalian yang mau cewek ataupun cowok ya, selagi kalian emang mampu, selagi kalian emang menurut kalian bisa dipercaya menjadi ketua OSIS, berarti kalian ya enjoy aja, santai aja gitu kan. Oke. Ya jujur aku pas dengar cerita-cerita mereka ngerasa merinding ya di sebelah orang-orang keren sih ya. Ya kita biasa di kelas ketawa-ketawa gitu ya. Bener, tiba-tiba di samping orang-orang keren agak gugup gitu ya kan. Terus aku kayak nih. Aku itu tipe orang yang kalau mau apa-apa tuh nggak bisa kayak cuma belajar doang. Bahkan aku kalau apa-apa tuh doa dulu gitu. Jadi kayak yang penting sama di atas dulu deh baru ngerjain gitu. Nah, aku mau nanya nih, kalian pastinya sekolah ya mungkin melihat sikap, melihat rohani kalian dan lain-lain gitu. Tapi kan pasti yang didahulukan itu kan tentang akademik ya, nilai, prestasi dan lain-lain. Nah, kalian untuk menjadikan diri kalian pantas atau membuat orang lain tuh yakin itu tuh cuma pakai akademik aja, atau kalian kayak ada pas mau misalnya orasi atau mau voting tuh kalian kayak ada berdoa dulu atau kayak cuci kaki orang tua terus diminum dan lain-lain gitu kira-kira? Kalau dari aku sih ya pasti berdoa terus sama puasa, apalagi setiap selesai sholat pasti selalu berdoa, Allah tolong lancarkan, lancarkanlah jika Allah berkenan jadikan seperti OSIS. Lalu berdoa seperti itu.
dan juga pasti doanya sungguh-sungguh karena jujur aja ini tuh udah jadi impian dari awal masuk SMP, jadi alhamdulillah banget. Dan benar aja kejadian saya itu menang selisih 1 suara, benar-benar 1 suara. Berarti emang ini udah jalan Allah buat saya. Memang udah ditakdirkan. Oke, boleh? Ya, pastinya menurut aku ya kita nggak bisa lah kalau misalnya kita ngandelin akademis doang gitu. Pastinya kita butuh juga bantuan rohani lah ya. Jadi kalaupun apa-apa juga aku pasti selalu berdoa semoga apapun itu hasilnya pokoknya yang terbaik aja untuk aku, untuk orang-orang di sekitar aku juga, dan ya alhamdulillah melancarkan terus. Aku juga pastinya bahkan nggak saat aku berdoa, nggak saat aku terpilih menjadi calon aja, kayak dari awal aku masuk organisasi juga aku berdoa kayak semoga aku mendapatkan aku memberikan performa terbaik aku sebagai salah satu anggota di organisasi. Dan juga memang betul aku juga sama kayak Kak Arya tadi, aku punya impian sebagai ketua OSIS dari awal masuk sekolah ini, karena memang menurut aku dari first impression aku kepada kakak-kakak panitia MPLS bener-bener keren-keren banget, jadi menginspirasi aku banget gitu. Dan terus selanjutnya aku mau nanya lagi nih. Kan kalian tuh kan gak cuma satu ya, mesti ada saingan gitu kan. Nah, ketika kalian sudah terpilih, itu tuh tanggapan kalian ke mereka tuh gimana? Kayak biasa aja kah? Atau kayak berusaha menyemangati kah? Atau gimana? Oke. Tentunya seperti aku bilang tadi, salah satu daripada ada calon-calonnya selain aku tuh orang-orang yang keren banget dari segi akademis, dari segi kemampuan berbicaranya. Tapi walaupun aku menang, aku tidak menganggap mereka sebagai lawan aku sih, lebih ke teman aku. Pastinya ya harus kita anggap sebagai teman. Dan juga bahkan dari kemampuan-kemampuan mereka malah mendukung kita, malah membantu kita gitu. Jadi kayak partner-partner kita ini punya ide, punya kemampuan. Jadi kita juga terbantu gitu. Nah ini juga salah satu alasan kenapa aku enjoy banget bisa jadi ketua OSIS ini, karena aku punya partner-partner yang nggak kalah keren, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Kalau aku sendiri, aku juga sebetulnya pengalamannya cukup sama dengan Kak ini situ. Aku juga 2 periode, alhamdulillah dari kelas 7, dan ada 10 calon waktu itu. Banyak ya? Iya, 10 calon termasuk aku. Maksudnya kalau paslon total ada 5, jadi ada 10. Nah, 9-nya itu anak 2 periode, jadi teman-teman aku juga. Jadi aku sendiri sih merasa justru senang ya. Aku bisa berkarya, berkembang, belajar bareng sama teman-teman aku. Aku rasa persaingan aku dengan teman-temanku sangat sehat ya. Kita ya udah bawa enjoy aja gitu. Berarti nggak ada kayak selek atau kayak gue juga sama-sama 2 periode, tapi kok lu sih yang kepilih, nggak ada kayak gitu ya? Berarti aman, sehat semuanya ya? Mungkin karena mereka juga udah temenan lama gak sih dari satu Nah, periode ya kan? jadi saling menguatkan gitu kan? Kalau dari aku sih pasti menyemangati lah, karena apalagi calon-calon ketua itu udah aku anggap seperti keluarga sendiri gitu. Jadi mau kita susah bareng-bareng, kita senang bareng-bareng. Jadi pas yang lain tuh gak kepilih, jadi aku tuh kayak lebih menyemangat aja. Kita senang bareng-bareng gitu. Kalau misalnya salah satu dari kita kepilih, kita juga harus senang gitu. Kita nggak boleh ada sedih. Karena aku juga tuh sangat menjunjung tinggi kolaborasi ya. Jadi aku berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hubungan yang sangat baik antara satu sama lain. Aku penasaran gimana sih perasaan kalian pas tahu nih bahwa kalian itu udah kepilih jadi ketua OSIS. Apakah kalian langsung teriak-teriak, langsung peluk temen, atau gimana? Pengen tahu banget nih, jujur. Oke. Aku sendiri waktu itu kan jadi kita perhitungan suara ya. Perhitungan suaranya itu jadi masing-masing paslon membawa 1 saksi. Dan kita tonton langsung tuh suaranya dirobek, ada yang siapa yang dapat. Terus pas tahu ternyata paslon aku yang menang, wah itu rasanya beneran terharu banget, aku sampai nangis waktu itu. Wah, dan senangnya kerasa banget ya? Iya, kerasa banget, merinding sebadan badan. tapi ya menurutku sih ya itu kan berkat kerjasama aku juga dengan teman-teman aku, pasangan aku juga. Dari aku tentunya senang dan kaget banget ya, karena kalau di sekolah aku sistemnya itu jadi kita calon itu ada di depan lapangan dan ditontonin sama seluruh murid, jadi semua siswa tuh menyaksikan hasil suaranya. Yang bikin aku kaget sih
dulu kan kita punya tim ses gitu ya. Nah waktu nama aku kesebut dan terakhir paling banyak, kita benar-benar kaget karena tiba-tiba mereka tuh gendong-gendong aku, ngangkat-ngangkat aku. Jadi benar-benar selain terharu, selain senang, pasti juga ada rasa bangga ke diri sendiri sama ke teman-teman tim ses aku. Kalau dari aku sih karena jadi tuh di sekolah aku tuh pemilihannya tuh online, jadi lewat Google Form. Jadi di depan lapangan itu kita taruh layar, akhirnya kita hitung mundur, langsung dikasih ke keseluruhannya dapatnya berapa. Dan karena aku itu menang satu suara, jadi benar-benar teriak yang sekenceng-kencengnya karena emang kita itu benar-benar kayak berjuang sendiri dan cuma dibantu sama kakak OSIS periode sebelumnya. Jadi kita benar-benar mempersiapkan visi misi sendiri, tema orasi, bahkan untuk poster untuk diri kita sendiri aja itu bikin sendiri juga. Jadi benar-benar beban yang dirasakan itu tuh benar-benar lepas semua, makanya langsung teriak sekenceng-kencengnya. Iya, benar banget. Ya, berarti sama-sama pokoknya pas itu happy, seneng banget gitu ya. Tapi kan menjadi ketua OSIS tuh nggak seseneng itu atau nggak selalu happy gitu kan. Iya, benar. Nah pas sebelum kalian jadi ketua OSIS, kalian tuh mikirnya tuh kayak udah jadi ketua seneng, apa kalian udah mikir kayak nanti jadi ketua OSIS bakal capek, bakal stres dan lain-lain nggak? Dan tanggung jawabnya juga besar banget ya sih kalau jadi ketua OSIS. Kalau dari aku sih mikirnya ya selama masih ada teman-teman yang lain gitu, teman-teman OSIS MPK yang lain, jadi aku tuh masih ada istilahnya, masih ada tempat untuk berpulang lah. Karena kita kan tahu sendiri lah satu sama lain masalah di organisasi itu kayak apa. Jadi kalau misalnya jadi ketua OSIS, oh tenang aja, ada supportnya gitu. Jadi memang benar gitu. Dan jadi setiap apapun masalah yang dihadapi pasti kita juga saling cerita satu sama lain gitu. Kita lagi ada masalah gini, mau itu masalah tentang di sekolah, di organisasi, bahkan pertemanan pun kita juga jadi curhat satu sama lain gitu. Berarti maksudnya kayak apa-apa tuh diceritain Iya. gitu. Kayak mungkin boleh deh. Kalau dari aku ya pasti itu jadi pertimbangan pertama aku juga waktu mencalonkan diri. Aku yakin gak ya nih bener aku bisa tanggung jawabnya gitu. Tapi ya balik lagi, menurut aku apapun itu tantangannya nanti pastinya itu juga bagian dari belajar. Belajar itu kan gak harus yang di kelas ya. Banyak banget kita belajar berteman, belajar bekerja sama, belajar berorganisasi gitu. Jadi dan menurutku sendiri juga nggak mungkin ada pemimpin yang sempurna kan ya. Kita pasti semuanya, apalagi konteksnya kita belajar ya pasti kita berbuat kesalahan. Tinggal masalahnya bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Jadi ya harus terima. Ya, kalau dari aku juga kurang lebih sama ya, kayak dari awal juga pasti mikir kalau kita tuh bisa gak ya aku bisa jadi kayak selalu happy, selalu lancar gitu. Dan aku juga tahu dari awal pasti ada aja sih kendala-kendala yang harus aku lakuin gitu. Tapi kan baik lagi ini ada sebuah pembelajaran buat kita. Terus juga mungkin aku sih nggak pernah nganggep ya bahwa kayak organisasi bakal capek, bakal gimana. Karena menurut aku juga pasti ya kita capek bareng-bareng, sedih bareng-bareng, senang Berarti dibawa bareng-bareng. yang fun aja ya? Tuh, bawa enjoy aja. Oke nih, karena tadi kita udah bahas tentang kesulitan yang dialami sebelum menjabat sebagai ketua OSIS, ada nggak sih kesulitan yang bener-bener kayak, wah ini berat banget sama kalian udah jadi ketua OSIS, terus kalian ngejalanin program kerja, apakah ada kesulitan gitu di selama program kerja? Kalau misalnya ada, kira-kira gimana sih cara kalian mengatasinya sebagai ketua OSIS yang bener-bener keren banget? Jadi aku dulu ya. Oke. Oke. Menurut aku bahkan malah yang paling susah itu bukan soal bagaimana menjadi prakerja, tapi bagaimana kita menjaga nama baik organisasi kita. Karena tentu kalau misalnya nama kita jadi buruk di mata guru, di mata siswa, pastinya akan merujuk ke organisasi kita. Kayak masa dari sebutan masa ketua OSIS begini, masa ketua OSIS begini. Jadinya kayak aku harus benar-benar menjaga diri aku dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, dari perbuatan yang tanpa aku sadari bisa merugikan orang lain. Jadi bener-bener gimana nih caranya aku bisa menjaga diri aku bisa membawa positive vibes untuk teman-teman aku gitu. Setuju banget jujur. Karena emang kalau kita jadi OSIS, bukan cuma ketua OSIS ya, OSIS, DPS, MPK apapun itu, menjadi OSIS dan menjadi bagian dari organisasi itu bukan hanya ketika kita pakai jas, tapi ketika kita belajar, ketika kita lagi sama teman-teman, bahkan mungkin ketika kita di luar sekolah juga ya, itu
juga kita sedang merepresentasikan OSIS gitu kan, jadi emang harus menjaga sikap. Terus juga kalau proker ada juga tuh pastikan tantangan-tantangannya, ya itulah belajar tadi. Bener banget. Ibaratnya tuh kalau kita jadi OSIS itu udah satu organisasi udah kita tampung di pundak kita nih. Jadi apapun kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu pasti bakalan dilihat langsung semuanya yang dilihat. Gak bisa satu orang aja. Nah itu pastinya yang aku harapin sama tim itu hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada beberapa anggota yang rada bandel, jadi kita harus bisa menyelesaikannya kan secara kekeluargaan. Kita juga pastinya sebelum kita menindaklanjuti, kita diskusi dulu nih, kita menindaklanjutinya secara apa, kita mengambil kayak gimana, dan ataukah sebelumnya ada kejadian hal seperti ini di orang yang sama, mungkin itu bisa jadi teguran yang lebih keras. Nah, itu mungkin kalau di program kerja di lapangannya aja sih palingnya, mungkin iya paling sering miskomunikasi aja sih, kayak dia bingung ini kemana gitu. Berarti kalau misalnya di seluruh sekolah nih yang masih segini sama nggak sih permasalahan kayak miskomunikasi lah, atau kayak ada anggota-anggota yang bandel nggak mau ngerjain tugas, terus gimana kalian kayak biar mereka jadi nurut gitu, pokoknya tertib sama tugas-tugasnya, itu gimana? Kalau aku sih, menurutku emang sebenarnya setiap masalah tuh bisa dikomunikasikan lah ya. Tinggal masalah cara komunikasinya gimana gitu. Harus dilihat juga individunya kayak gimana gitu. Ada orang yang emang harus digedesin, ada yang sebenarnya kayak mending baik-baik aja deh ngomongnya. Kita harus sesuaiin gitu. Itu juga tugas kita sebagai OSIS. Kalau menurutku juga sebenarnya di OSIS juga ajang buat kita gimana membentuk karakter kita sih. Jadi mungkin orang-orang yang awalnya mengira OSIS itu cuma adalah organisasi semata, tapi semenjak dia mulai menjalanin hari per hari, itu mungkin dapat kesadaran gitu kalau misalnya OSIS itu bukan sekedar cuma jalanin proker, bikin proker, tapi cuma kayak bagaimana kita bisa mencontohkan diri kita ke orang lain gitu. Dan juga pasti harus diselingin sama bagaimana dari inti dari kita bisa mencontohkan ke anggota-anggota kita terlebih dahulu sebelum kita suruh peserta didik di sekolah kita buat jadi yang baik gitu. Karena yaitu buat satu orang di organisasi itu sama buat seluruhnya, jadi semuanya juga bakal kena. Jadi semuanya harus bisa mencontohkan, nggak cuma tim intinya, nggak cuma ketua-ketua tekniknya, tapi semua anggotanya harus bisa mencontohkan kepada peserta didik yang lain. Ya berarti jadi intinya itu adalah komunikasi ya. Nah mungkin ini kita bakal nanya lebih ke tentang organisasi. Kalau misalnya kita jawab kuncinya organisasi itu di komunikasi, gimana cara kalian sebagai ketua OSIS ketika melihat suatu sekbid atau suatu proker yang memiliki proker yang sekiranya itu kurang maksimal, atau mungkin kayaknya lebih baik gini aja deh daripada seperti itu gitu. Jadi gimana tindakan kalian, kayak evaluasinya atau cara-cara menghadapi hal tersebut tuh gimana? Kalau dari aku sih, kalau di OSIS sekolah aku nih ya, setiap ada program kerja itu mau mengajukan proposal itu pasti kita mengajukan ke anak-anak intinya dulu nih. Jadi tim inti itu udah tahu, oh ternyata acaranya ntar kayak gini. Nah itu pasti yang pas saat itu kita omongin, oh baiknya acaranya nanti seperti ini, lomba ini nanti jalannya seperti ini, lebih baik ntar bisa dikurangi, bisa ditekankan lagi anggarannya, ini terlalu mahal segala macam. Nah, setelah itu baru bisa diajukan ke sekolah proposal. Sama sih kurang lebih. Kita juga kalau misalnya pasti kalau kita tuh udah dari awal, bahkan dari awal jabat kita sudah menulis lah ya rangkaian apa aja nih selama setahun ke depan kita bakal ngapain aja. Nah sebelum kita mengajukan proposal itu kita kumpul bareng tuh sama pembina juga, apa sih ini prokernya tentang apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, caranya lenggarainnya gimana gitu. Ya kita modifikasi gitu, misal ada yang perlu kita kurangin ya kita kurangin, atau mungkin bahkan kita menggabungkan dua proker itu juga possible banget lah. Dan itu juga menurut aku dari aku sendiri tuh harus bisa membuat teman-teman aku tuh punya satu pemikiran, satu tujuan yang sama gitu. Karena kalau misalnya pada akhirnya tujuan kita beda, kita hanya membedakan dari kita sendiri, pasti kan setiap proker yang kita jalanin bisa aja kita kayak bahkan nggak sesuara gitu, nggak sehati. Kayak ada aja yang mikir, proker gini harusnya gini, coba kalau aku yang megang pasti lebih bagus. Pasti kan kayak ada pemikiran kayak gitu kan. Nah aku berusaha banget gimana kita tuh punya satu pemikiran yang sama agar semua proker tuh bisa satu hati sama kita, bisa sepemikiran sama kita. Jadi
selain acaranya lancar, orang-orang juga bisa lihat kalau kita tuh tim yang kompak, tim yang solid, dan kita lakukan semuanya bareng-bareng. Terus kira-kira ada nggak mungkin nggak yang kayak skala besar atau nggak kayak ngomong langsung ke depan orang banyak, tapi ada nggak kira-kira anggota kalian tuh yang ngomong kok proker aku dibilang ini ya sama orang lain gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dari aku sih nggak ada ya. Menurutku setiap proker pasti ada masalah dan challenge-nya sendiri-sendiri ya. Dan ya itu memang harus dievaluasi dan dikomunikasiin. Proker kita ini dan itu bukan proker sendiri ya. Menurutku apapun itu prokernya, itu proker kita semua. Bukan proker kamu doang, bukan proker aku doang. Jadi ya apapun masalahnya ya kita selesaiin bareng-bareng, kita hadapin bareng-bareng. Apalagi juga kalau menurut aku proker ini kan bukan buat organisasi kita aja. Ada aja proker-proker yang kayak ini tuh acara buat peserta didik loh, buat kita rame-rame loh. Jadi ya menurut aku mungkin ada kritik, ada masukan dari peserta didik, itu hal yang sangat wajar. Dan aku berterima kasih buat orang-orang yang kasih kita kritik, kasih kita saran, karena di situ juga kita bisa lebih saling mengerti nih. Peserta itu lebih suka ke sisi sebelah mana sih, agar buat acara-acara selanjutnya kita bisa mempertimbangkan, misalnya kayak isi acaranya, lomba-lombanya, itu disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik kita. Jadi peserta didik juga enjoy, senang kalau ada acara-acara yang kita buat. Aku sih juga sama ya. Aku juga berencana jadi setiap ada acara besar gitu yang diselenggarakannya di lapangan tuh aku mau bikin kayak istilahnya kayak kotak suara yang bisa istilahnya tuh kasih kritik lah buat acara tersebut. Jadi biar ikut juga nih OSISnya, siswa-siswa ini nyamannya kayak gimana, atau acaranya lebih baik dan diselenggarakannya waktunya kapan. Nah, itu pasti bakal jadi fondasi awal kita buat bangun event selanjutnya juga. Jujur sebenarnya ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyain deh tadi. Pasti kan di setiap organisasi apalagi di setiap sekolah itu anggotanya beda-beda ya, bisa beberapa anggota itu. Kalau di kalian itu jumlah anggota ada berapa aja sih? Oke, kalau di aku ada totalnya 85 orang. Dan tentunya menurut aku bukan hal yang sepele dan mudah ya untuk membuat jumlah anak 85 anak ini tuh sama semua pemikirannya. Jadi ya itulah fungsi dari adanya komunikasi antar tim inti, antar tim koordinasi, karena kalau misalnya kita komunikasi secara satu-satu kan kayak nggak mungkin ya. Maka dari itu kita harus menjalin komunikasi sama tim koordinasinya, sama jajaran-jajaran di bawah kita agar bertahap lah dan bisa lebih jelas gitu. Tapi dengan anggota kita yang sebanyak itu, menurut pandangan dari itu, apakah merasa itu sebagai kesulitan kah atau malah anugerah bagi organisasi itu? Tentunya aku nggak bakal bilang apapun yang kita dapat sebagai kendala ya, karena setiap hal yang kita dapat pasti adalah mungkin hal yang terbaik yang diberi sama Tuhan. Jadi kayak pastinya 85 orang ini aku nggak melihat dari kendalanya, tapi aku melihat dari manfaatnya, dari fungsinya. Karena 85 artinya kita punya banyak tim, kita punya banyak teman yang bisa membantu dan mendukung dari adanya kegiatan yang kita buat. Kalau aku sendiri di organisasi aku itu ada totalnya 60 orang ya. Sekitar 20 orang kelas 7 dan sisanya kelas 8. Dan yang tadi itu juga setiap orang pasti kan beda-beda ya. Jadi menurutku penting juga buat kita tuh bonding sama anak-anak kita gitu. Jangan kesannya itu kita hanya menyuruh lah gitu. Kita juga harus kenal mereka itu orangnya seperti apa sih gitu. Mereka juga harus kenal kita kan pastinya. Jangan sampai kita menutup diri dan kita gak reach out ke mereka. Kalau di organisasi sama MPK juga, jadi itu total ada 74. Itu buat aku tuh bener-bener anugerah yang wow banget lah, karena dari pandanganku sendiri itu semakin banyak orang semakin gampang kita menjalankan suatu hal karena kita bisa bekerja sama satu sama lain gitu. Jadi kita juga bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi nggak cuma satu orang aja gitu yang kita bisa buat jadi spotlight bareng-bareng. Itu juga menurut aku kayak semakin banyak anggota di suatu organisasi kan kayak membuka bagi peserta didik buat semakin mendapatkan kesempatan ya. Jadi menurut aku sebenarnya sangat
kalau lebih banyak sih lebih bagus ya menurut aku. Karena ya itu tadi banyak banget nih di 85 yang punya potensi tapi belum kesampaian, karena persaingan di 85 juga ketat banget guys gitu. Kan karena aku lihat kayaknya anggotanya juga banyak gitu kan, udah pasti program kerjanya juga pasti banyak gitu. Ada nggak sih program kerja yang menurut kalian itu sangat unggul dan paling berdampak untuk siswa ataupun eksternal gitu kan, mungkin apakah ada? Siapa tahu bisa di-share ke teman-teman. Kita pengen tahu banget sih. Benar. Ya. Kalau dari sekolah aku sih biasanya anak-anak itu paling seneng kalau namanya class meeting, karena itu benar-benar udah lepas, udah nggak ada Asik ya? pelajaran sama sekali, jadi benar-benar wah semuanya kumpul di lapangan, semuanya fun bareng-bareng, nontonin orang main bola, nontonin orang main basket, main badminton dan lain-lain. Itu benar-benar wah banget. Dan juga kebetulan ada lagi itu biasanya juga dari seksi bidang jasmani itu suka mendatangkan dari puskesmas, jadi suka kasih edukasi kesehatan, jadi suka itu siswa-siswa juga paham apa sih dampaknya kalau misalnya ada penyakit kayak gini, cara pencegahannya. Jadi itu meningkatkan kesehatan bagi siswa-siswa juga ya. Dan itu dalam waktu dekat ini rencananya sudah mau ada sosialisasi hal seperti itu juga. Kalau dari aku kurang lebih sama ya, kayak proker yang berkelanjutan itu rata-rata pastinya peserta didik udah tahu nih, kayak misal di akhir semester pasti ada kelas meet gitu, jadi atau di bulan Agustus pasti ada Agustusan, jadi kayak peserta didik juga excited nih buat ngelakuinnya, karena dia juga udah tahu kayak nggak apa-apa kita capek-capek belajar karena sebulan lagi kita mau kelas meet gitu. Jadi menurut aku menumbuhkan rasa semangat peserta didik untuk menjalani hari-harinya. Terus selain itu juga kebetulan di periode aku kita punya program donor darah. Menurut aku itu benar-benar satu inovasi yang luar biasa ya, karena aku juga nggak nyangka dari awal bakal sekbid yang aku pegang, 10 sekbid yang aku pegang ini bisa salah satunya bisa membuat proker seperti itu yang pastinya bermanfaat buat orang lain juga, buat kita tua. Setuju banget itu. Salah satu fungsi proker yang memang untuk menumbuhkan semangat siswa gitu, supaya sekolah tuh rasanya nggak flat gitu. Aku juga di sekolah kita juga ada gitu kelas meet gitu, terus kita juga merayakan hari-hari besar ya, hari Kartini gitu. Terus kita juga ada Smabel e-commerce dari tim OSIS kita, jadi itu Smabel Electronic Commerce. Kita berjualan lah ya dari OSIS DPS, tapi itu berjualannya per event. Misalnya lagi hari Valentine kita jualan bunga, jualan coklat. Seru banget berarti ya, sesuai dengan Kita bikin tuh Iya, boleh banget gitu. Kita juga kalau misalnya lagi ada event tuh, lagi ada acara sekolah, kita buka foto booth, kita buka iPad booth, kita buka Polaroid gitu. Kebetulan kita juga yang rekam hari ini adalah tim dari Foto Booth, dia juga sering banget bikin sering banget bikin kayak foto booth buat di proker-proker buat peserta didik foto-foto, dan itu lumayan laku rame sih, banget rame ya, banget. Bener, sampai bener. kalau ngantri itu harus nunggu dulu, mending jam segini aja deh soalnya masih Bener. rame. Nah iya bener. Terus juga kehabisan nih karena rame bener. banget gitu. Buat teman-teman yang penasaran, ada Instagramnya Smabel e-commerce. Nah, boleh banget. Boleh banget, boleh. Boleh. Nah oke, aku mau nanya nih, kalau soal proker itu kalian sebagai ketua OSIS lebih suka atau lebih pilih proker yang lebih cenderung ke organisasian atau kayak emang tentang organisasi, kepemimpinan, atau lebih ke yang have fun, kayak class meet itu kan have fun ya. Nah mungkin kita bisa bandingin class meet dengan acara seperti ini. Ini kan berarti lead cast ini kan edukasi ya. Nah lead cast ketika dibandingin sama class meet itu kan dua hal yang berbeda tuh. Satu kayak serius belajar edukasi, ngobrol kayak gini, satunya have fun, asik-asikan gitu, main bola gitu-gitu. Nah menurut kalian lebih pilih yang mana? Kalau aku sih ya harus dioptimalkan dong dua-duanya gitu. Bukan karena ini misal podcast nih have fun gitu, bukan berarti kita juga nggak serius gitu. Atau kita bahas ke organisasi bukan berarti kita juga nggak fun. Classmate kan mungkin memang tujuannya untuk menghibur ya. Tapi bukan berarti juga kita jadi seenaknya dong bikin proper gitu. Emang harus dioptimalkan sih menurutku dua-duanya. Ya, kalau aku juga tergantung konteksnya sih. Kalau misalnya kita buat ke peserta didik, pastinya aku bakal lebih milih ke have fun. Kalau buat organisasi itu pastinya buat lebih ke organisasi kita, lebih ke organisasian.
Kenapa dua-duanya penting buat kita dan nggak salah buat kita mencoba membuat proker di antara kedua topik ini. Jadi benar-benar bermanfaat. Atau juga kita bisa membuka lebar lagi, membuka lebih luas lagi. Kayak nggak cuma topik-topik ini doang kita bahas. Aku juga sependapat sama kalian berdua. Tapi aku juga tuh lebih apa ya? Lebih welcome lagi kalau sama event-event yang memang menunjukkan soft skill yang bisa dimanfaatkan di luar gitu. Jadi kayak misal public speaking, terus juga leadership, itu aku welcome banget. Apalagi buat anggota-anggota yang masih kelas 7, yang masih ada lanjutannya buat periode selanjutnya. Itu aku benar-benar welcome banget. Berarti sebenarnya harus balance ya. Iya. Kayaknya kita karena udah sharing-sharing banyak juga, gimana kalau kita lanjut ke sesi game aja nggak sih biar nggak kepegang-pegang. Sekarang kita bakal Sebelum sesi games ada nih pertanyaan inti yang bakal kita tanyain sebelum sesi games. Yaitu adalah, kan kalian udah menjadi ketua OSIS nih di kelas 8. Otomatis kelas 9 udah lengser dong, udah sering jawaban. Sedih banget pasti kan. Nah, kira-kira ketika kalian di SMA nanti, itu kalian bakal join OSIS ataupun menjadi ketua lagi nggak kira-kira? Kalau dari aku sih kayaknya ini masih jadi pertimbangan ya. Cuma untuk sekarang kayaknya aku enggak deh. Soalnya pengalaman dari papa aku itu SMA-nya itu ikut organisasi. Jadi kalau kata papa aku pas kuliahnya justru malah struggle di belajarnya karena kata papa aku itu SMA itu justru malah basic dari pembelajaran di kuliah. Jadi takutnya aku tidak mau mengalami hal yang sama gitu. Karena aku juga nggak mau kayak pusing sendiri gitu. berarti mau lebih fokus ke akademik aja ya, berarti Iya. ingatin nilai SPM. Kalau dari aku sih, menurut aku juga pasti aku punya beberapa pertimbangan ya terkait hal ini. Cuma dari aku pribadi sebenarnya kayak sayang aja kalau misalnya Nggak dilanjutin. nggak dilanjutin ya, karena aku udah punya pengalaman, punya dasar, mungkin bisa jadi dasar juga buat di SMA nanti. Walaupun juga belum pasti juga sih, karena bakal ada pertimbangan lain. Sama sih, aku juga kurang lebih masih mempertimbangkan gitu, karena pastinya nanti ketika aku masuk SMA harus beradaptasi dulu kan dengan lingkungan. Apakah emang organisasi ini bisa membantu aku untuk menjadi lebih baik lagi, dan aku pun juga apakah bisa membantu organisasi ini menjadi lebih baik gitu. Jadi ya kita fleksibel aja dulu. Ya berarti lihat aja takdir kemana gitu ya. Tapi tetap berusaha yang terbaik. Benar. Jauh ini juga kalian keren-keren banget. Oke, kita lanjut ke sesi game. Nah, aku mau bacain peraturan itu. Nah, di sini tuh kan ada 4 upload. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Nah, kalian itu harus menjawab pertanyaan ini dalam 1 menit. Nanti juga di timer ya. Gak usah, itu kalau nggak apa ini pertanyaannya tuh lebih ke ya sesuai pendapat masing-masing. Kayak mungkin dari kamu dulu mau Ini. Oke. Ya, 1, 2, 3 buka bareng-bareng ya. 1, Oke. 2, 3. Baca Oke. baca dulu pertanyaannya. Boleh dari Zikri dulu ya. Sabar dong, sabar kan baru baca. Oh, iya. Mikir dulu, kasih pikir. Udah siap belum timer ini? Zikru aman? Aku aman deh. Ini siapa dulu? Selesai dari Zikru boleh Iya, yang dulu. tapi kita harus memastikan semuanya aman dulu. Iya, bener. Aman nggak? Aman nggak pertanyaannya? Apakah Aman. mau mikir dulu? Mau mikir Mikir dulu, dulu kan? boleh. Udah. Kayaknya begitu dulu deh. Oke. Iya, boleh. Pokoknya bilang aja kalau udah siap, kalian di sini juga fun bareng-bareng. Atau mungkin selanjutnya ke arah yang mikir, kita Boleh. Oke. Boleh mulai dari itu. Oke, dari aku. Oke. Timer 1 menit ya. Oke, pertanyaan itu pemimpin lahir atau dibentuk? Oke, langsung. Oke, menurut aku pemimpin itu dibentuk. Kenapa? Semua manusia ditakdirkan untuk lahir, tapi nggak semuanya bisa sama kemampuannya. Jadi sebuah kepemimpinan itu menurut aku dibentuk dan nggak bisa dibentukkan secara langsung, perlahan-lahan, bertahap gitu. Karena menurut aku juga nggak semua orang kemampuannya bakal sama, nggak semua orang dia bisa seperti si A, seperti si B, dan juga sebagai pemimpin juga kita nggak sempurna ya, karena baik lagi kita awal juga dibentuk, kita dari nol sampai kita punya leadership, kita dibentuk perlahan-lahan sampai bisa kayak begini. Dan juga fungsinya
dari adanya perbedaan juga bisa saling melengkapi ya, guys, bisa saling melengkapi. Jadi walaupun perbedaan-perbedaan Oke guys, aku sisa sebutin- 10 detik lagi ya ini. yang aku sebutin tadi, kita bisa saling melengkapi gitu. Jadi baik lagi semuanya 5, 4, dibantu. 3. Oke, udah. Agak ngerep ya. Oke. Ngerep ya kita. Oke. Praktek dulu. Oke. Pertanyaannya yaitu lebih baik diam atau berbicara saat salah. Menurut aku dua-duanya. Jadi menurut aku ya kita semua pasti ya manusia ya, apalagi konteksnya tadi yang seperti aku udah bilang kita semua di sini pelajar, konteksnya kita belajar. Buat salah itu pasti, nggak mungkin gitu. Kita selama berorganisasi kita jalanin mulus-mulus aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Nah ketika kesalahan itu terjadi, mungkin bagi beberapa orang ada yang memilih untuk diam terlebih dahulu gitu. Kita menyerap apa yang terjadi, lalu kita juga menganalisis apa sih ini sebenarnya masalahnya, bagaimana cara kita menyelesaikannya, solusinya apa. Baru kemudian kita berbicara, baik itu berbicara untuk membela ataupun untuk menyelesaikan masalah gitu. Jangan sampai kita kelamaan diem, justru malah masalahnya nggak selesai. Harus diselesaikan. Bisa jadi komunikasinya kurang baik ya kita omongkan, kita bicarakan gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih bagiku dua-duanya, tergantung kebutuhan juga. Berhenti ya, keren banget. Ya, boleh dari Ini pertanyaan itu satu keputusan tersulit yang pernah kamu ambil. Keputusan yang tersulit itu pastinya jadi ketua OSIS karena sempat bimbang. Karena aku pun mikirnya kadang ragu juga terhadap diri sendiri, apakah aku mampukah menjalani amanah. Bahkan aku mikir tuh jawaban sampai ke hari akhirat, apa aku bisa menjawabkan semua anggota aku kayak gitu. Jadi untung aja Tuhan kasih jalan bahwa apa memang ditakdirkan untuk menjadi ketua OSIS, dan alhamdulillahnya so far lancar-lancar aja. Apakah mau dilanjutin? Udah syukur. Oke, cukup. Mereka bisa loh. Ya sebenarnya masih seru banget, masih banyak banget, masih pengen ngomong, masih pengen nanya, tapi waktunya udah mau habis. Gimana kalau kita nanya satu pertanyaan gitu lagi? Oke, coba apa tuh? Bisa nggak kalian sebutin satu kalimat tentang kalian sama jadi ketua OSIS? Kalimat. Iya, satu kalimat. Oke. Baru udah ada? Ya, yang menggambarkan pengalaman kalian itu. Apa satu kata aja mungkin? Boleh deh satu kata. Satu kata. Kata ya biar clean gitu. Iya, yang clean. Berkata. Ya. Udah dari kalian udah ada? Yaudah kalau gitu aku dulu ya. Kalau Ya. satu kata kan Ya. berkesan sih. Wih. Karena ya pastinya 1 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, lama banget gitu. Banyak banget pengalaman-pengalaman baik yang buruk ataupun sebenarnya nggak ada yang buruk sih, cuma lebih ke kurang menyenangkan lah ya. Lebih ke challenge ya kan? Kurang menyenangkan atau yang menyenangkan sekali gitu. Tapi ya balik lagi itulah bagian dari kita belajar, kita berorganisasi gitu. Apapun itu aku sangat bersyukur sih bisa mengalami ini semua, apapun yang aku alami, pengalaman aku sama di organisasi 1 tahun. Jadi itu mau. Satu kata yang menggambarkan pengalaman aku, menurut aku itu memorable, karena menurut aku nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, dan nggak semua orang juga, dan nggak semua saat juga aku bisa mendapatkan momen-momen kayak gini. Jadi mungkin di dalam hidup aku cuma sekali bisa dapat kayak gini, atau mungkin bisa berkelanjutan ke depannya. Tapi menurut aku, tapi kan kenyataannya memang nggak ada yang tahu ya. Jadi pastinya pengalaman ini menjadi hal yang sangat-sangat ada di benak pikiran aku dan nggak bakal pernah aku lupain seumur hidup aku. Jadi itu bakal kangen banget guys sama kita. Kangen lah, kangen. Kalau dari aku sendiri satu kata buat organisasi itu fun. Karena mau secapek-capeknya tuh kita tetap dapat senengnya gitu. Iya, tetap bareng-bareng juga kan? Iya, karena jujur aja nih aku udah nganggep organisasi itu udah kayak keluarga aku sendiri gitu. Aku bener-bener sesayang itu sama organisasi aku. Jadi mau secapek-capeknya, mau sampai
puyeng kayak gimana, jalannya sampai oleng-oleng juga tuh. Oh kita nih bareng-bareng capek pun gak cuma aku doang, semuanya capek. Dan itu kita bareng-bareng juga, senang bareng-bareng, capek juga bareng-bareng, itu bener-bener fun lah. Jadinya kebersamaan. Iya. Oke, tapi karena sebenarnya masih banyak banget sih yang mau diomongin ya Love, ya masih banyak banget pengen ngobrol, tapi karena kita sudah di penghujung acara, jadi kita akan closing, kita akan tutup acara. Tapi sebelum itu, boleh kasih tepuk tangan sekali. Aku Efrin sebagai host di acara Leadcast dan Aku Lofi. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.